Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pernah kita sampaikan insyaallah tamsil perumpamaan yang disampaikan Rasulullah SAW tentang kehidupan kita secara umum. Bagaimana Nabi menggambarkan kehidupan kita bagaikan penumpang sebuah kapal yang keselamatannya sangat tergantung kepada orang-orang mereka melakukan kebaikan dan mencegah orang-orang yang akan melakukan keburukan, kemungkaran yang akan bisa membinasakan dan menyebabkan tenggelamnya kapal tersebut. Ada beberapa sebab yang diterangkan para ulama kita mengambil tentunya dari pembahasan Al-Quran dan Sunnah. Sebab-sebab yang menjadikan kebinasaan kehidupan manusia. Di antaranya, sebagaimana telah menjadi sunatullah yang perlu kita fahami secara umum, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan barakahnya kehidupan bersama dengan terwujudnya iman dan takwa. Dan Allah Subhanahu wa taala mencabut barakahnya kehidupan dan mengganti dengan kebinasaan dengan hilangnya iman dan takwa dan terjadinya berbagai macam kemaksiatan dan kemungkaran dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan di antara dalam sebuah ayat, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Wa alaw istaqamu ala tariqah lasqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka istiqamah di atas jalan yang diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan curahkan pada mereka air yang segar. Allah akan datangkan kepada mereka rezeki dari arah yang Allah inginkan. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apabila masyarakat, apabila penduduk suatu negeri mereka mendustakan atau mereka bermaksiat, maka Allah akan binasakan negeri tersebut. Ada beberapa sebab kebinasaan yang Allah timpakan pada sebuah negeri, sebagaimana Allah terangkan dalam beberapa ayat dan dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di antaranya disebabkan mereka mendustakan para utusan Allah, mendustakan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan tentang kaum-kaum yang mereka dibinasakan Allah, "Kadzabat qablahum qaum Nuh." Allah Subhanahu wa taala telah binasakan kaumnya Nuh, wa ashabur rasi wa thamud, dan ashabur ras dan kaum Thamud, wa adun wa fir'aunu wa ikhwanu Lut, dan kaum Ad. Demikian pula Fir'aun, dan demikian pula kaumnya Lut, wa ashabul aikati wa qaumu Tubba. Demikian pula ini penduduk Aikah dan penduduk Tubba. Kullun kadzabar rusula fahaqqa wa'id. Mereka semuanya mendustakan para utusan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun ditimpakan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengumpulkan dan Allah mengisahkan tentang banyak kaum yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum Thamud, kaum Thamud, kemudian Ad, kemudian Fir'aun, kemudian Ashabul Aika, Ashabul Ras, kaum Tubba. Ini kaum-kaum yang Allah ceritakan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, "Fakullan akhadna bidzambi." Semua kami binasakan disebabkan karena dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Kedurhakaan pendustaan mereka kepada para rasul. Sebagaimana kaumnya Nuh yang mendustakan Nabiullah Nuh.
maka Allah Subhanahu wa taala timpakan pada mereka datangnya banjir yang membinasakan, yang menghabiskan kehidupan mereka, sehingga tidak tersisa kehidupan mereka kecuali orang mereka bersama dengan Nuh. Allah selamatkan dengan kapal atau dengan mereka menumpang kapal yang telah dibuat Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Demikian pula kaum Ad dan kaum Tsamud, bagaimana dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengirim kepada mereka ini angin yang bertiup 8 hari 7 malam. Dan bisa kita bayangkan, seandainya kita pernah melihat bagaimana angin puting beliung memporak-porandakan yang ada di sekitar kita, dalam hitungan waktu bertiupnya angin tersebut, dalam hitungan 10 menit, 15 menit, setengah jam, sudah sangat dahsyat yang kita bisa saksikan. Lebih-lebih seandainya apabila angin itu dia berhembus, bertiup selama 8 hari 7 malam, tentu akan bisa akan menghancurkan kehidupan yang ada. Dan itulah diantara pasukan Allah yang pernah Allah kirim untuk membinasakan ini kaum yang mereka mendustakan Rasul Allah Azza wa Jalla. Di antara mereka bagaimana Allah datangkan pula gempa. Allah hancurkan mereka dengan gempa. Sehingga Allah runtuhkan semua yang ada. Sehingga mereka tinggal bagikan pokok-pokok pohon korma. Kaum Ad dan kaum Tsamud, kaum yang hebat. Sampai di antara mereka mengatakan man asyaddu minna quwwatan. Mana ada yang lebih kuat daripada kita. Sehingga mereka akhirnya sombong, mereka durhaka, mereka menentang, mereka mendurhakai, mendustakan Rasul yang datang. Maka Allah buktikan bahasanya mereka lemah. Mereka tidak bisa apa-apa ketika menghadapi pasukan Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan pada mereka angin, Allah kirimkan pada mereka gempa. Allah kirimkan pada mereka suara mengakakkan telinga, menyopot jantung-jantung mereka. Demikian pula bagaimana Allah binasakan Fir'aun yang dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak melihat adanya, aku adalah Rabb yang paling tinggi. Dan aku tidak melihat adanya sembahan bagi kalian selain diriku. Dan bagaimana Fir'aun, dia membanggakan kerajaan Mesir dan sungai yang mengalir di bawahnya. Akan tapi kesombongan Fir'aun yang sampai dia mengatakan dirinya Rabb dan Ilah. Bagaimana Fir'aun tidak sanggup untuk dia menghadapi air yang Allah datangkan membinasakan Fir'aun. Demikian pula Qarun, yang dia membanggakan hartanya, yang dia lupa siapa sang pemberi harta. Maka Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Qarun. Fa khasabna bihi wa bidari al-ardha. Allah binasakan Qarun dengan semua harta bendanya, ditenggelamkan Allah ke perut bumi, ditelan oleh perut bumi. Maka mereka adalah kaum yang telah dibinasakan Allah Subhanahu wa taala, dan semua mereka dibinasakan Allah disebabkan karena mereka mendustakan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara sebab kebinasaan yang pertama, di mana mereka mendustakan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila di antara umat ini mereka mendustakan pula Rasulullah SAW, siap-siaplah mereka menghadapi kebinasaan dan kehancuran yang Allah akan kirimkan kepada mereka. Yang kedua, di antara sebab kebinasaan adalah ini mereka tanafus bidunya. Mereka rakus dan berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Bagaimana Nabi katakan kepada mereka, ma akhsha alaikum ma asyal faqra alaikum. Aku tidaklah mengkhawatirkan kefakiran menimpa kepada kalian. Seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dengan iman dan takwanya akan bisa menghadapi kefakiran, dan mereka akan bisa bersabar dan sering lebih menyelamatkan bersama dengan kefakirannya, akan tapi mereka memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinni akhsha alaikum an tubsata alaikum dunya. Akan tapi yang justru aku khawatirkan menimpa kalian oleh para sahabatku, apabila dibukakan kepada kalian dunia. Apabila dibukakan kepada kalian dunia.
Fatanafasuha kama tanafasuha. Yang sebagaimana Allah pula telah bukakan dunia kepada orang sebelum kalian, lalu mereka berlomba-lomba. Sebagaimana kalian apabila dibukakan dunia oleh Allah SWT, saya khawatir kata Nabi, tatanafasuha, kalian akan berlomba-lomba, disertai dengan kerakusan untuk mendapatkan dunia. Sebagaimana mereka telah berlomba-lomba pula untuk mendapatkan dunia. Fatuhlikukum kama ahlakatshum, sehingga dunia akan membinasakan kalian sebagaimana mereka telah binasa disebabkan karena kerakusan mereka kepada perkara dunia. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sekali lagi kita bukan orang yang mengharamkan dunia. Bahkan sebaik-baik harta apabila di tangan orang saleh, akan tapi yang dikhawatirkan Rasulullah SAW adalah rusaknya hati mensikapi berkaitan dengan dunia yang ada di tangan dia. Nabi ingatkan, dan semua ini merupakan kasih sayang beliau kepada kita semuanya, berkaitan dengan orang yang mereka apabila dikuasai oleh dunia, tentu pertanyaannya adalah kebinasan apa? Kehancuran yang bagaimana? Berkaitan dengan ketika orang mereka rakus dan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Di antaranya Nabi katakan, seandainya kaum muslimin, mereka telah dibukakan sikap rakus, dibukakan dunia dan mereka rakus dengan dunia. Dan mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Maka mereka akan menjadi orang yang dikuasai oleh para musuh. Disebabkan kelemahan mereka atau disebabkan karena rakusnya mereka dengan dunia. Dan mereka pun mulai kendor terhadap agama mereka. Mereka melupakan kampung akhirat mereka. Mereka melupakan kematian dan semua kejadian setelah kematian. Bukankah kita telah sangat akrab dengan hadis Rasulullah SAW yang beliau mengatakan di antaranya, idza tabayatum bil inah wa akhadtum atnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yansihu hatta tarju'u la tansihu hatta tarju'u ila dinikum. Apabila kalian telah tenggelam dalam praktek jual beli sistem riba, satu di antaranya adalah inah. Kalian asyik dengan ternak-ternak kalian, sehingga kalian orang-orang yang memegangi ekor-ekor kerbau sapi kalian, asyik dengan ternak kalian, dan kalian ridha dengan cocok tanam kalian, sehingga orang telah dibuat asyik dengan dunia ternaknya, dunia perkebunannya, dan asyik dengan dunia secara umum, sehingga kecenderungan hati mereka kepada perkara dunia. Yang kemudian dampak umumnya adalah wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad, sehingga tidak memiliki semangat belajar agama, tidak memiliki semangat mengamalkan agama, tidak memiliki semangat berdakwah dan amar ma'ruf nahi munkar, tidak memiliki semangat untuk memberikan pembelaan kepada agama Allah SWT. Mereka tidak pedulikan itu semuanya. Tidak peduli dengan tersebarnya kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, kemaksiatan. Apabila telah demikian keadaan umat, kata Nabi SAW, sallatallahu alaikum dhullan, Allah akan campakkan kalian dalam kehinaan, la yansihu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut hingga kalian kembali kepada agama Allah SWT. Dan hadis Thauban yang terkenal, yang sering pula dan sangat akrab kita dengar, Nabi SAW mengatakan di antaranya, yushiku an tada'a alaikumul umam, di mana hampir umat-umat kalian orang-orang kafir mengeroyok, mengerumuni kalian, mencabik-cabik kalian, kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha, sebagaimana orang yang mereka mengundang kawan-kawannya untuk menyantap di meja hidangan. Bisa kita bayangkan bagaimana kawan-kawan kita undang menyantap makan di meja hidangan, apalagi mereka dalam kondisi lapar. Maka digambarkan kaum muslimin akan dicabik-cabik oleh para musuh kufar seperti orang yang mereka mengundang kawan-kawannya untuk menyantap makanan di meja hidangan. Maka para sahabat yang mereka mengenal, yang mereka kenal jiwa kemuliaan pemberani, yang mencintai akhirat,
tidak bisa membayangkan apa yang dikatakan Nabi SAW. Sehingga mereka mengatakan, ya Rasulullah, amin kilatin nahnu yawma idin. Ya Rasulullah, apakah kita dalam kondisi sedikit saat itu? Maka kata Nabi, bal antum katsir. Bahkan kalian jumlahnya sangat banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sil. Akan tapi ketika bicara kualitas Anda bagaikan buih di sebuah aliran yang tidak memiliki bobot sama sekali. Buih, dia tidak memiliki kekuatan bertahan. Dia dikendalikan dan bukan mengendalikan. Padahal sesungguhnya bagaimana kaum muslimin digambarkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin seperti pohon yang kokoh. Perumpamaan mereka kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa farwa fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Ini gambaran seorang mukmin yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala memiliki akar yang kuat, batang percabangan yang kokoh menjulang tinggi. Dia memiliki buah-buah yang indah yang bisa dia rasakan. Ini gambar seorang muslim, sosok seorang muslim yang digambarkan Allah SWT bukan sebagaimana buih. Tentunya ketika iman dalam keadaan sempurna, iman dalam keadaan baik di hati mereka. Akan tapi kaum muslimin akan mengalami kenyataan yang demikian. Mereka bagaikan buih kata Nabi. Maka di saat kaum muslimin seperti itu, dia akan mengalami keadaan yang mengenaskan. Wala yang si'annallah al-mahabata min suduri aduwikum. Dan Allah akan mencabut rasa takut dari hati para musuh terhadap kalian. Sehingga para musuh mereka tidak memiliki rasa takut kepada kaum muslimin. Sedangkan asalnya muslimin, orang yang mereka membuat gentarnya para musuh. Karena memang kaum muslimin memiliki kekuatan yang layak untuk ditakuti oleh para musuh. Sebagaimana ketika Nabi terangkan tentang keadaan dirinya, bahwasanya Allah menolong Rasulullah SAW dengan dimasukkannya rasa takut bahkan sebulan sebelum kedatangan pasukan kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena kaum muslimin dahulu dia mencintai Allah, mencintai akhirat, mencintai nabinya, mencintai kematian untuk mendapatkan pahala yang lebih mulia. Sehingga Khalid bin Walid pernah mengatakan kepada para musuh, "Ji'tukum biqaumin tuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah." Kami membawa pasukan yang kecintaan mereka kepada kematian sebagaimana kecintaan kalian kepada kehidupan. Apabila demikian keadaan kaum muslimin, bagaimana musuh tidak bergetar, tidak gentar dengan keadaan kaum muslimin. Akan tapi kita akan mendapatkan fenomena yang lain, di mana musuh mereka tidak takut dengan muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaghfirannallahu fi qulubikumul wahn." Sebaliknya Allah meletakkan penyakit al-wahn dalam hati kaum muslimin. Wa mal wahnu ya Rasulullah, apa itu al-wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini kecintaan kalian kepada dunia dan ketakutannya kalian kepada kematian. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini penyakit yang melanda kaum muslimin yang menjadikan musuh tidak lagi memiliki rasa takut pada kaum muslimin. Sehingga tanafus dengan dunia, sehingga hubbud dunya, kecintaan pada dunia, sehingga hati mereka telah berubah dari Abdullah menjadi Abdul Dinar, Abdul Dunya, menjadi hamba-hambanya dunia dan hambanya dinar. Sehingga khidmat mereka bukan kepada Allah dan kepada dinullah, akan tapi berubah kepada dunia dan apa yang mereka inginkan. Maka di saat yang demikian, tentu kehancuran dan musibah bagi kaum muslimin. Allah akan tenggelamkan kita dalam kinaan yang tidak akan dicabut Allah kinaan kecuali apabila kita kembali kepada agama Allah SWT. Demikian pula hubud dunia, tanafus bin dunia, akan menyebabkan seorang tidak peduli dengan halal haram. Dia tidak peduli dengan apa yang diwasiatkan Allah tentang barang-barang yang harus dia ambil atau dia tinggalkan. Sebagaimana Nabi katakan, la ya'tiyanna ala nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin amin haram. Akan datang satu saat, satu zaman di mana orang tidak peduli lagi dengan harta yang dia kumpulkan, apakah dari barang yang halal atau barang yang haram. Maka kita menghadapi kenyataan kehidupan yang seperti ini. Orang tidak peduli dengan apa yang dia kumpulkan. Yang penting dia bisa mengumpulkan harta tanpa peduli dari mana dan statusnya bagaimana. Yang Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang diajarkan Nabi SAW
Mereka berusaha untuk mengetahui setiap suap makanan yang masuk ke perutnya. Sehingga jangan sampai perutnya kemasukan barang yang haram. Maka akan kita dapatkan satu zaman di mana orang tidak peduli dengan perkara-perkara halal dan haram. Demikian pula di antara kebinasaan yang akan menimpa orang yang mereka dilanda tanafus di dunia, ini mereka akan saling menumpahkan darah di antara mereka disebabkan kebakhilan mereka berkaitan dengan harta dunia. Iyakum wa zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Iyakum wa syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Sebenarnya Rasulullah katakan, jauhilah kalian kezaliman. Karena kezaliman merupakan kegelapan di hari kiamat kelak. Dan jauhilah kalian as-suh. Karena as-suh kebakhilan. Dan dikata sebagian ulama mengatakan as-suh ini kebakhilan tingkat tinggi. Bakhil yang paling tinggi derajatnya, yang paling tinggi tingkatannya. Sehingga super bakhil. Maka kebakhilan ini yang telah membinasakan orang-orang sebelum mereka. Mereka akan menumpahkan darah. Akan menjadi sebabnya tertumpahnya darah. Dan dihalalkannya hal-hal yang diharamkan Allah. Atau dihalalkannya para wanita-wanita mereka. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT. Demikian diantaranya bagaimana dunia telah mengantarkan mereka pada kehancuran kebinasaan. Dan tentu masih sangat banyak. Di antara sebab-sebab kebinasaan umat. Akan tapi itulah yang bisa kita sampaikan sekilas. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.